Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita bertemu lagi di dalam permenungan kita. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat, diberkati oleh Tuhan, dan tetap bersemangat. 2 hari lalu ketika sedang merayakan Ekaristi pagi, datang seorang ibu. Dia tidak tahu bahwa saya sedang merayakan Ekaristi, lalu dia ikut. Ketika menerima komuni, dia begitu terharu sehingga dia menangis. Bahkan sampai sesudah misa pun dia tetap menangis. Dia merasa begitu terharu karena dia tidak menyangka bahwa dia bisa bertemu dengan Yesus secara langsung, bisa menerima tubuh Kristus. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa baginya. Hari ini kita merayakan pesta tubuh dan darah Tuhan. Meski kita merayakan tanpa menerima secara langsung, kita menerima secara rohani, tapi kita tetap yakin bahwa Yesus pun datang ke dalam hidup kita, datang ke dalam hati kita. Kita mungkin rindu seperti ibu ini mau menerima Yesus secara langsung. Tidak apa-apa, kita bersabar dan kita tetap berdoa, tetap bersemangat. Kita akan ada waktu untuk menerima Yesus secara langsung. Santa Teresa kanak-kanak Yesus berkisah tentang pengalaman devosinya kepada sakramen Maha Kudus, baik waktu masih di rumah maupun ketika dia sudah menjadi suster Karmel di Lisieux di Prancis. Bagus sekali pengalamannya. Ia bercerita tentang kebiasaan masa kecil bersama bapaknya. Dia menulis dalam autobiografinya demikian. Setiap sore kami keluar untuk jalan-jalan dengan Bapak. Biasanya kami mampir mengunjungi sakramen Maha Kudus setiap hari di gereja atau di kapel yang berbeda-beda. Suatu waktu, saya ingin memberi sumbangan sedikit uang kepada seorang pengemis miskin, tapi dia tidak terima. Sejak saat itu saya berpikir dan terus ingin berdoa untuk pengemis ini. Dan saya bertekad untuk berdoa kepada Yesus baginya pada hari komuni pertama. Dan itu terjadi sesudah 5 tahun kemudian. Dan dia menulis bagus sekali tentang pengalaman itu. Dia katakan demikian. Saya ingat, pernah saya dengar bahwa pada hari komuni pertama, Yesus akan memberikan semua yang kita doakan kepadanya. Pikiran ini membuat saya begitu gembira. Meski pada saat itu saya belum genap usia 6 tahun. Saya katakan pada diri saya sendiri, pada hari komuni pertama nanti saya akan berdoa bagi si miskinku ini. Dan 5 tahun kemudian saya menepati janji saya ini. Ia juga berbicara tentang rasa bahagianya ketika ikut berpartisipasi dalam prosesi sakramen Maha Kudus. Dia menulis demikian. Saya senang khususnya pada prosesi sakramen Maha Kudus. Betapa bahagianya bisa memberi kembang kepada Yesus ketika ia lewat. Tapi agar kembang-kembang itu tidak jatuh, saya lemparkan sekuat-kuatnya ke atas sejauh saya mampu, dan ketika saya lihat kembang-kembang itu tersangkut di monstran kudus Yesus, saya melompat penuh sukacita karena saya yakin Yesus menerima persembahan kembang-kembang itu. Dan peristiwa yang lain ketika kakaknya Selin berusia 7 tahun, ia disiapkan oleh kakaknya juga, Pauline namanya, untuk menerima komuni pertama. Lalu tentang peristiwa ini Teresia menulis demikian. Setiap sore Selin diajarkan satu hal yang sangat penting yang akan terjadi dalam hidupnya, maka ia disiapkan. Saya dengar tentang itu. Saya mau juga. Tapi setiap kali saya masuk ke ruangan, mereka selalu suruh saya keluar karena saya masih terlalu kecil katanya. Saat itu saya sedih sekali dan saya berpikir usia 4 tahun rasanya tidak terlalu kecil untuk menerima Allah. Tapi pada hari Selin menerima komuni pertama, saya terkesan sekali dengan rasa bahagianya sama seperti saya juga alami rasa bahagia itu. Saya merasa bahwa saya yang menerima komuni pertama. Saya percaya pada saat itu saya menerima rahmat yang luar biasa. Dan saya anggap hari itu menjadi hari yang paling indah dalam hidup saya. Itu pengalaman Santa Teresa ketika dia masih kecil. Dan Injil hari ini berbicara tentang Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Yesus katakan, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku
dan aku di dalam Dia. Kata-kata Yesus ini dan janji Yesus ini sungguh luar biasa. Yesus naik ke surga, tapi Ia tetap merawat kita. Ia tetap memberi makanan untuk jiwa kita, makanan yang menjadi kekuatan, sumber kekuatan utama kita. Sehingga saya berpikir sebagai orang Katolik, sesungguhnya kita harus bangga dan betul-betul bahagia karena kita mempunyai satu kekuatan, yaitu Yesus sendiri, yakni Ekaristi. Memang ketika kita ikut misa, paling 1 jam atau 1/4 jam. Dan itu pun orang sudah mulai tidak tenang. Tapi justru yang 1 jam ini sangat menentukan hidup kita yang 24 jam selanjutnya. Artinya apa? Ketika kita merayakan Ekaristi Sakramen, itulah yang menjadi kekuatan agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi Ekaristi. Ekaristi bagi diri, Ekaristi bagi dunia, Ekaristi bagi sesama. Kita berkorban, kita bersyukur untuk sesama, untuk orang lain. Itu sebenarnya Ekaristi yang kita buat di dalam hidup. Sehingga Bapak Suci, Paus Fransiskus, menasihati untuk menerima Yesus dalam keluarga, dalam komunitas, dalam hidup kita. Ekaristi adalah jalan untuk menerima Yesus. Sehingga Bapak Suci katakan demikian. Setiap orang Katolik, setiap keluarga Katolik, sebagaimana dilakukan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef, bisa menerima Yesus, mendengarnya, berbicara dengannya, menjaga, melindunginya, bertumbuh bersamanya di dalam rumah. Dengan demikian, dunia akan semakin baik. Ini adalah misi besar setiap keluarga, memberikan Yesus tempat, memberikan Yesus datang ke dalam rumah, membiarkan Yesus datang ke dalam hati anak-anak, ke dalam diri suami, ke dalam diri istri, ke dalam diri opa dan oma, ke dalam diri semua yang ada di dalam rumah. Yesus ada di rumah, Yesus ada di situ. Terimalah Dia di situ agar keluarga bisa berkembang secara spiritual. Itu nasihat Paus Fransiskus untuk menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai kekuatan hidup. Santa Teresa menasihati hal yang sederhana tetapi sungguh luar biasa. Ia katakan bahwa saat yang paling indah untuk mengalami kehadiran Tuhan adalah ketika kita menerima komuni. Pada saat itu, kita hanya sungguh-sungguh berada berdua bersama Sang Ilahi, roti hidup itu. Jadi, duduklah dengan tenang, dengan hening, dan rasakan bagaimana kehadiran seorang yang kita tahu mengasihi kita. Ia ada di dalam diri kita, Ia akan selalu menyertai kita kapan saja, di mana saja kita berada, dan dalam situasi apa saja, baik suka maupun duka. Yesus ada di situ untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga sebagai orang Katolik, kita betul-betul menjadikan Ekaristi sebagai kekuatan hidup, sebagai dasar untuk hidup. Kita tidak hanya saja merindukan Yesus untuk menerima Yesus, tetapi kita perlu sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus hadir, Yesus ada di dalam sakramen ini. Ia menjadi kekuatan, menjadi makanan bagi hidup kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Mari kita berbagi pengalaman iman bersama-sama. Semoga kita merasa saling menguatkan dan diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.